Keindahan alam kaki Gunung Semeru dan hamparan perbukitan di tepi Danau Ranau menjadi saksi momen bersejarah peresmian pasar tematik Jelajah Danau Ranau yang berlokasi di Pegon Kagungan, Kecamatan Lombok Semeru, Lampung Barat pada Sabtu 14 Juni 2025. Suasana peresmian terasa magis ketika puncak Gunung Semeru diselimuti kabut awan yang melingkar. Pemandangan ini seolah menjadi latar alami yang memperkuat identitas pasar sebagai ikon wisata budaya dan perdagangan terbaru di bumi Beguai Jejama. Peresmian pasar dilakukan secara simbolis dengan pengguntingan pita oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Iqbal Sofwan, didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurela dan Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mapsus. Acara kemudian dilakukan dengan penekanan sirine dan pendatangan prasasti oleh Bupati Parosil sebagai penanda resmi dimulainya operasional pasar tematik tersebut. Dalam sambutannya, Dirjen Perdagangan RI menyampaikan apresiasi tinggi atas berdirinya pasar ini yang dianggap sebagai proyek pasar rakyat paling ambisius di Provinsi Lampung. Perjalanan panjang pembangunan pasar ini dimulai sejak peletakan batu pertama pada Januari 2024 oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan yang saat itu menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat potensi lokal di wilayah perbatasan Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Pasar tematik Jelajah Danau Ranau merupakan satu-satunya pasar rakyat dengan nilai anggaran pembangunan tertinggi di Lampung, yakni mencapai 71 miliar rupiah. Menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong kebangkitan ekonomi berbasis wisata dan budaya. Pasar ini memiliki konsep unik yang memadukan 3 elemen utama: wisata, budaya, dan perdagangan. Selain menjadi pusat transaksi ekonomi masyarakat lokal, pasar ini juga dirancang sebagai destinasi wisata, edukatif, dan budaya. Lengkap dengan sentra UMKM, kuliner tradisional, dan atraksi seni daerah. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurela turut mengucapkan rasa bangga dan apresiasi mendalam atas terwujudnya pasar tematik ini. Menurutnya, pasar tematik Jelajah Danau Ranau adalah salah satu pasar paling cantik di Indonesia dan akan menjadi pusat promosi produk lokal unggulan Lampung Barat. Ia juga menilai berbagai kreasi masyarakat Lampung Barat sangat layak untuk dipasarkan secara nasional, bahkan internasional, seperti kerajinan tangan, selugam, kopi robusta, dan buah-buahan lokal yang memiliki kualitas super premium. Pemerintah provinsi mendukung penuh agar produk-produk unggulan ini bisa diekspor ke luar negeri. Selain sebagai pusat ekonomi, pasar ini juga bisa menjadi pusat pelestarian budaya, di mana tarian-tarian tradisional masyarakat ditampilkan dengan sangat indah. Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mapsus dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kementerian Perdagangan RI atas kepercayaan yang diberikan melalui kucuran dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan pasar tematik. Pasar ini tidak hanya menyediakan ruang untuk bertransaksi, tetapi juga sebagai tempat wisata dengan fasilitas 300 los dagang, 180 kios aktif, serta mendukung pelaku UMKM dan pengrajin binaan Dekranasda. Ia juga menegaskan pasar tematik ini merupakan sarana strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan ekonomi, perikanan, kehutanan, dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat. Oleh sebab itu, ia mengajak semua unsur untuk menjaga, mempromosikan, dan memperdayakan pasar ini sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan mengurangi angka pengangguran. Dengan dibukanya pasar tematik Jelajah Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat kini memiliki magnet baru bagi wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif. Perpaduan nuansa alam, budaya, dan aktivitas perdagangan di lokasi yang eksotis menjadikan pasar ini tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya daerah. Cantik tuh.
waktu itu kita masih ingat betul bagaimana waktu itu Menteri Perdagangan meletakkan batu pertama, Pak Menko sekarang Pak Zulkifli Hasan, di lokasi ini. Sehingga pasar berdiri 1 tahun kemudian sangat megah dan sangat cantik. Tentu harapan kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana kita menjaga dan mengoptimalkan pasar ini. Menjaga dalam artian tentu saja kebersihannya, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga pasar yang sudah cantik ini tetap ramai dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya Lampung Barat, tidak hanya Oku Selatan, tapi harapannya Sumatera bagian selatan setidaknya. Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, syukur-syukur nanti kawan-kawan dari seberang itu menyeberang, dari Banten dan DKI Jakarta. Kan ini luar biasa. Mungkin ke depan akan ada cottage-cottage kecil di samping ini, apalagi misalnya ada wisata air, luar biasa Pak Bupati, potensinya sangat amat luar biasa. Saya pikir kami dari Kementerian Perdagangan tentu saja sangat berbangga. Tadi dilaporkan juga oleh Bu Kadis Perdagangan, pasar ini menampung 300 pedagang, 180 kios. Tadi juga kita lihat ada menampung UMKM di Lampung Barat, baik itu hasil kerajinan dari Dekranasda, kemudian juga UMKM pangan, kopi. Harapan kami ini juga bisa menjaga daya tarik dan meningkatkan perekonomian, khususnya ekonomi usaha mikro kecil. Pasar ini akan menjadi pusat promosi produk-produk lokal unggulan kita. Tadi kita sudah keliling di galeri yang kita punya. Dalam galeri tersebut kreasi-kreasi dari masyarakat Lampung Barat yang saya lihat itu sangat layak untuk bisa dipasarkan di pasar nasional bahkan internasional. Kita dukung produk-produk unggulan dari Lampung Barat bisa diekspor ke luar negeri. Selain itu pasar ini juga dapat menjadi pusat pelestarian budaya. Tadi ditampilkan sebuah tarian yang luar biasa yang insya Allah menjadi daya tarik juga dari nasional di tingkat provinsi Lampung. Yang jelas ini adalah hadiah yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Jadi pesan saya, tolong dijaga, dirawat bersama, dikembangkan bersama agar ini menjadi sektor yang baik untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Lampung Barat. Sehingga apa-apa yang sudah dibangun, infrastruktur di pasar tematik yang sudah dibangun ini jangan sampai dirusak yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Dan mari bersama-sama menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi yang ada di Lampung. Kita perkuat infrastruktur, kita juga jaga lingkungan, kita lestarikan budaya, dan yang terpenting kita ciptakan experience yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Dan saya yakin Lampung Barat bisa, kita semua bisa dengan kerja keras dan semangat bersama. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita capai. Mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang kiranya telah memberikan sebuah kepercayaan dalam bentuk kucuran dana alokasi khusus untuk pembangunan pasar tematik dalam bentuk los pasar dan juga wisata yang hari ini sama-sama kita nikmati. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan menjadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam rangka pertumbuhan, baik itu di bidang pariwisata, termasuk juga pertumbuhan di bidang perdagangan, perekonomian, perikanan, termasuk juga di bidang kehutanan dan kebudayaan. Saya yakin Bapak Ibu, yang namanya pasar tematik ini mungkin ada yang baru dengar, dan mungkin juga ada yang mungkin sudah pernah mendengar dan mungkin sudah pernah melihat. Tetapi ini merupakan sebuah kebanggaan kita bersama, karena tentu pembangunan pasar tematik ini khususnya di Provinsi Lampung ini baru ada di Kabupaten Lampung Barat. Tentu monumental pembangunan hari ini mesti kita jaga, mesti kita rawat, mesti kita pelihara, karena hasil pembangunan ini adalah hasil kita bersama yang mesti kita jaga, yang mesti kita jual dan kita berdayakan. Untuk apa? Untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi yang namanya angka pengangguran.
limbah sayuran. Limbah sayuran Bu. Ini dari apa? Semuanya lah ya. Jambu lah ya, buah naga. Termasuk manggis lah ya. Ini bisa keluar. Saya jaga sini. Wakil Gubernur Lampung, Ibu Dr. Jihan Nurlela MS, selamat datang kami HSI beserta rombongan. Iku kaji nyenengap dan cok mandaya Pak Numan ya jadi peda lain ki mawai sakiti senangon ya Alhamdulillah bersyukur sekali ya hari ini kita bisa sama-sama menghadiri dan menyaksikan peresmian pasar tematik wisata Jelajah Danau Rano yang memang kita tunggu-tunggu. Pembangunan ini cukup menyita waktu, kita mulai di tahun 2024 di bulan Juni dan alhamdulillah di Februari itu selesai dan alhamdulillah sudah menjadi trending topik, menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan, bukan hanya dari Lampung tapi juga luar Lampung, bahkan terbanyak dari data kita tuh terbanyak dari Sumatera Selatan. Tentu ini semua dukungan dari seluruh stakeholder dan juga tidak kalah pentingnya adalah media. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan dukungan dari teman-teman media yang menjadikan juga akhirnya pasar tematik wisata ini menjadi trending topik. Dan pasar tematik wisata Jelajah Danau Rano ini kan berada di kawasan wisata Lombok Seminung Resort ya, yang memang ini kawasan yang sangat-sangat lengkap. Di sini ada hotel, kemudian juga ada cottage, ada dermaga wisata yang menjadi salah satu best view banyak dikunjungi oleh teman-teman wisatawan di sini. Kemudian juga ada pasar Bapok sendiri yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya ini menjadi sebuah destinasi unggulan bukan hanya di Longbar tapi juga di Provinsi Lampung. Dan yang paling penting adalah memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu saya mengajak pada semuanya masyarakat Lampung Barat dan juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Jelajah Danau Rano ini, mari kita jaga, kita lestarikan lingkungan ini, apalagi Danau Rano yang indah, Gunung Seminung yang tinggi menjulang, tidak semua daerah punya. Tadi Bu Agup sampaikan bahwa ini salah satu pasar terbaik di Indonesia. Nah tentu ini tidak bisa terpelihara tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di kawasan pasar tematik wisata Jelajah Danau Rano. Kios kita ada kurang lebih 150 ya, baik dari kios maupun los, tapi juga lebih karena kita punya food court yang di situ juga bisa menampung sampai dengan 10 sampai 20 UMKM. Kemudian juga ada galeri souvenir, kemudian juga ada beberapa kafe Genzi, kemudian ada di bawah Cafe Ranau. Totalnya sih ada 300-an bisa lebih ya, tapi harapannya memang UMKM ini yang betul-betul bisa memanfaatkan ya, memperoleh manfaat dari adanya pasar tematik wisata Jelajah Danau Rano ini. Pasar kita ini memang ada pasar UMKM untuk wisatawan, galeri souvenir, tapi juga ada pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat setempat dan juga konsepnya adalah bagi UMKM. Jadi yang berjualan di sini misalnya kuliner, kemudian resto-resto dan lain-lain ya, yang kebutuhannya itu bisa disupport dari pasar Bapok. Nah harapannya ini bisa berkembang semakin maju menjadi pasar harian. Untuk regulasi retribusi saat ini yang memang sudah diatur dengan peraturan daerah itu adalah tiket masuk kawasan wisata Seminung Lombok Resort yang memang ini sudah ada perdanya. Nah banyak mempertanyakan tiket pasar tematiknya mana. Nah pasar tematik ini berada di dalam kawasan tersebut. Regulasinya sudah ada, tapi mungkin nanti bisa ditinjau ulang. Termasuk yang paling penting adalah kelembagaan pengelola. Saat ini kita masih memberdayakan masyarakat sebagai pengelola, tapi mungkin nanti ke depan bisa lebih berkembang lagi supaya betul-betul kelembagaannya ini bisa lebih kuat, karena bagaimanapun keberhasilan dari pengelolaan kawasan ini tergantung juga dari lembaga pengelolanya. Dari Kabupaten Lampung Barat, Ferry Setiawan, Tikar TV melaporkan.